Halo, kembali lagi bersama saya, Tarna Madya, Fitra Ardasa Putra, NIT 2240601 dari Prodi MTP 2C. Kembali lagi untuk memaparkan materi yang terakhir mengenai ASP dan PPKA untuk memenuhi kebutuhan tugas dari dosen saya, yakni Pak Handoko, dari dosen mata kuliah Sistem Manajemen Stasiun. Referensi saya dari Permenhub 19 tahun 2023 dan Permenhub 18 tahun 2023. Langsung saja ke halaman yang kedua. Yang pertama adalah definisi awak sarana perkeretaapian. Awak dalam pengertian umum itu adalah artinya saya. Dalam bahasa Melayu, awak itu artinya kamu. Ini saya dapat referensi dari KBBI, dari internet tentunya. Yang kedua, sarana dalam pengertian umum. Alat yang digunakan untuk memperlancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung dan tidak langsung sebagai sarana. Ini juga saya dapat referensi dari internet tentunya, pengertian umum. Perkeretaapian menurut ketentuan umum pasal 1 dalam PM19 ini, yaitu satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api tersebut. ASP menurut ketentuan umum pasal 1, orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api. Berikut kita lanjut ke halaman selanjutnya. Awak sarana perkeretaapian terdiri atas masinis dan asisten masinis. Siapa sih masinis itu? Masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang bertugas mengoperasikan kereta api serta bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam perjalanan kereta api. Sedangkan asisten masinis ya ini awak sarana perkeretaapian yang ditugaskan untuk membantu masinis dalam mengoperasikan kereta api. Awak sarana perkeretaapian harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Sertifikat kecakapan merupakan bukti kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat kecakapan. Berikut saya cantumkan gambar cuplikan dari PM tersebut. Saya tambahkan di sini tampak depan buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian Madya. Bisa kita lihat di kanan ini. Linknya juga saya cantumkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Dan ini juga tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian. Tampak belakang, tampak depan, buku catatan jam kerja awak sarana perkeretaapian. Tampak depan, ini. Kita lanjut. Awak sarana perkeretaapian wajib memiliki sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian yang sah dan masih berlaku, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal maupun badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian diperoleh setelah lulus pendidikan dan pelatihan dan lulus uji kecakapan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian berlaku selama 4 tahun. Berikut adalah pengujian foto yang saya ambil dari internet tentunya. Foto saat pengujian kecakapan awak sarana perkeretaapian Direktorat Jenderal. Kita lanjut. Kompetensi. Apa itu kompetensi? Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang. Berupa seperangkat pengetahuan, mungkin keterampilan juga termasuk perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya. Pendidikan dan pelatihan. Apa itu? Proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya merupakan isi dari standar kompetensi. Yang pertama, mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan operasi kereta api. Yang kedua, mampu menilai sarana perkeretaapian siap untuk dioperasikan.
Yang ketiga, mengetahui, memahami, dan menguasai serta mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai standar operasi prosedur. Mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur teknis dan administrasi perjalanan kereta api. Mengetahui, memahami, dan menguasai aspek standar operasi prosedur persinyalan, telekomunikasi, dan listrik dalam pengoperasian kereta api. Mengetahui, memahami, dan menguasai, dan membaca grafik perjalanan kereta api, maklumat kereta api, telegram maklumat, dan daftar waktu serta perubahannya. Mengetahui, memahami, dan menguasai wilayah perjalanan pengoperasian sarana perkeretaapian. Dan yang terakhir, pengetahuan, keterampilan, dan serta sikap dalam bekerja mengoperasikan sarana perkeretaapian. Kita lanjut ke slide berikutnya. Persyaratan untuk mendapat sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian meliputi sebagai berikut. Pria atau wanita, yang kedua yang tentunya sehat jasmani dan rohaninya, minimal tinggi badan 160 cm, lulus pendidikan minimal menengah dengan jurusan IPA, listrik, mesin ataupun otomotif, lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian pertama, dan lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian pertama. Untuk sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian muda, yaitu telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian pertama selama 4.000 jam kerja. Yang kedua, lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian muda. Yang ketiga, lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian muda. Untuk sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian madya, yaitu telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian muda selama 8.000 jam kerja dan lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian madya. Kita lanjut. Berikut saya cantumkan foto dari Agung Pambudi yang saya dapat di internet, tentunya potret masinis muda. Masinis, apa itu masinis? Masinis tugasnya apa? Masinis yang bertugas mengoperasikan kereta api dan langsiran serta sebagai pemimpin selama dalam perjalanan kereta api. Kata masinis sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu machines yang sebenarnya berarti juru mesin. Disebut masinis karena pada awalnya juru mesin yang menjalankan kereta api, sedangkan asisten masinis adalah pegawai yang bertugas membantu masinis dalam mengoperasikan kereta api saat berjalan. Isi buku sertifikat kecakapan ASP. Kita bisa lihat di sini. Saya cantumkan isi buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Tampak seperti ini. Detailnya bisa dilihat di PM19-nya. Lalu kita masuk ke materi PPKA. Apa itu PPKA? Pengendali perjalanan kereta api. Menurut PM19 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM5 tahun 2017 tentang sertifikasi kecakapan pengatur perjalanan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api. Di ketentuan umum, PPKA atau pengatur perjalanan kereta api adalah orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dalam batas stasiun operasi atau beberapa stasiun operasi dalam wilayah pengaturannya. PPKA harus memiliki kompetensi dan kecakapan untuk mengatur perjalanan kereta api dan mengendalikan perjalanan kereta api. Sertifikat kecakapan PPKA diterbitkan oleh Direktur Jenderal dan Badan Hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri. Kita lanjut. Berikut adalah foto-foto PPKA. PPKA juga memberikan tugas kepada rumah sinyal, menjaga pintu perlintasan, menjaga wesel, petugas boarding, untuk ikut aktif dalam menjamin perjalanan kereta api agar berjalan dengan aman, selamat sampai tujuan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Persyaratan PPKA setempat menurut PM19 tahun 2023 memenuhi persyaratan sebagai berikut. Sehat rohani dan jasmani tentunya, tidak buta warna, dibuktikan oleh surat keterangan. Lulus pendidikan pelatihan pengatur perjalanan kereta api setempat. Lulus uji kompetensi sebagai pengatur perjalanan kereta api setempat. Tinggi badan paling rendah 160 cm. Lalu lulus pendidikan paling rendah menengah ke atas atau SMA sederajat yang memiliki jasa paket C. Persyaratan PPKA daerah menurut PM19 tahun 2003 telah bertugas sebagai PPKA setempat paling singkat selama 3 tahun. Lulus pendidikan dan pelatihan PPKA daerah. Lulus uji kompetensi sebagai PPKA daerah.
Persyaratan PPKA terpusat telah bertugas menjadi PPKA paling singkat 3 tahun, lulus pendidikan dan pelatihan PPKA terpusat, lulus uji kompetensi sebagai pengatur perjalanan kereta api terpusat. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Persyaratan asisten PPKA. Sehat jasmani dan rohani tentunya tidak buta warna dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak buta warna dan sehat. Memiliki tanda lulus pendidikan paling rendah SMA ataupun SMK sederajat atau yang telah memiliki jasa paket C. Memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan asisten pengatur perjalanan kereta api. Tinggi badan paling rendah 155 cm, lulus uji kompetensi sebagai asisten pengatur perjalanan kereta api. Kita lanjut ke slide berikutnya. Berikut adalah standar kompetensi PPKA menurut PM 19 tahun 2023 pasal 3. Mengetahui dan memahami peraturan undang-undang di bidang perkeretaapian. Mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan pengoperasian kereta api. Mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur teknis dan administrasi perjalanan kereta api. Mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur keamanan dan keselamatan kereta api. Mengetahui, memahami, dan menguasai membaca grafik perjalanan kereta api, maklumat kereta api, telegram maklumat, dan daftar waktu serta perubahannya. Mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur persinyalan, telekomunikasi, dan listrik dalam pengoperasian kereta-apian. Mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur pemindahan, persilangan, dan penyusulan operasi kereta api. Mengetahui, memahami, dan menguasai wilayah kerja. Mengetahui keterampilan, sikap, memahami, dan menerapkan teknologi informasi sesuai dengan bidang pekerjaannya. Lalu kita lanjut. Sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api. Sertifikat kecakapan kereta api setempat, pengatur jalan. Sertifikat kecakapan daerah, pengatur jalan. Dan bagi berikut. Pemegang sertifikat kecakapan pengaturan perjalanan kereta api setempat memiliki kewenangan memberikan warna aman pada pengaturan PPKA, mengatur kedatangan kereta api, menyiapkan kereta api berangkat, meminta warna aman, menyiapkan kereta api berangkat, memberikan perintah berangkat, memberitahukan keberangkatan, melakukan pengawasan, mengembalikan kedudukan persinyalan, memberitahukan tentang pemindahan persilangan, memberitahukan tentang pembatasan percepatan lalu lintas, serta memberikan izin melewati sinyal. Terlanjut, sertifikat kecakapan setempat. Ya, jasmani tentunya tidak buta warna, keterangan dari unit pelayanan kesehatan, tinggi badan paling rendah 60, pendidikan SMA sederajat, lulus pendidikan pelatihan pengaturan PPKA setempat, uji kompetensi, dan yang lain-lain. Lanjut, sertifikat kecakapan daerah. Telah bertugas menjadi PPKA setempat selama 3 tahun, lulus pendidikan, uji kompetensi sebagai PPKA daerah terpusat, sama, telah bertugas paling singkat 3 tahun, lulus pendidikan untuk pelatihan, lulus uji kompetensi sebagai PPKA terpusat. Kita lanjut. Siapa saja asisten PPKA? Asisten PPKA. Pertama, pengawas peron. Yang kedua, petugas juru langsir. Yang ketiga, petugas rumah sinyal. Yang terakhir, petugas juru wesel. Berikut adalah sertifikat atau tanda pengenal dari PPKA yang harus dimiliki sesuai dengan bidangnya. Cover buku sertifikat kecakapan PPKA. Bisa dilihat, saya cantumkan. Berikut adalah gambarnya. Kita lanjut. Berikut juga gambar tanda pengenal kecakapan PPKA. Kita bisa lihat dari tampak depan dan belakangnya. PPKA seperti ini. Tahapan menjadi PPKA bisa dilihat, bisa dibaca di sini. Yang terakhir saya akan memberikan quotes dari pemaparan 3 materi saya dan ini yang terakhir. Ketika kita berbicara, kita hanya mengulangi apa yang sudah kita ketahui. Tapi ketika kita mendengarkan, mungkin kita belajar sesuatu yang baru. Jadi terima kasih telah mendengarkan pemaparan materi dari saya. Saya Fitra Ardasa Putra undur diri dan saya mohon maaf sebesarnya bila banyak kekurangan dalam saya menyampaikan materi. Saya mohon izin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPI Madiun Jaya.